Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi di pertemuan keempat ini adalah teorema Bayes ya, melanjutkan dari materi minggu kemarin. Jadi jika suatu percobaan menghasilkan K peristiwa B yang independen satu sama lain dan semua peristiwa tersebut dependen terhadap peristiwa A, maka untuk mendapatkan nilai probabilitas marginal A itu bisa dihitung dengan menggunakan formulasi PA sama dengan peluang A irisan B1 ditambah peluang A irisan B2 ditambah peluang A irisan B3 sampai ke peluang A irisan BK. Atau kalau ini mau di breakdown lebih detail, untuk mendapatkan peluang A irisan B1 itu didapatkan dari peluang A given B1 dikalikan peluang B1 ditambah peluang A given B2 dikalikan peluang B2 sampai ke peluang A given BK dikalikan dengan peluang B ke K gitu ya. Kalau digambarkan dalam bentuk ilustrasi ya seperti terlihat di slide. Jadi ini adalah kejadian A, kemudian ada kejadian B1, B2, B3 sampai B ke K yang independen satu sama lain. Kita lihat di contoh soalnya ya supaya lebih jelas. Misalnya di sini ada sebuah pabrik assembly ya, assembly plant. Dia punya 3 mesin, kita sebut dengan B1, B2, dan B3 mesinnya. Masing-masing mesin berkontribusi untuk menghasilkan produk gitu ya sebesar 30%, 45%, dan 25% secara berurutan. Kemudian diketahui bahwa dari pengalaman masa lalu, 2%, 3%, dan 2% dari produk-produk yang dihasilkan dari setiap mesin itu merupakan produk cacat. Ya. Nah, kemudian jika misalnya dari suatu finish product atau produk akhir kita ambil secara acak, satu gitu ya kita ambil secara acak, berapakah probabilitas bahwa itu adalah produk cacat yang terambil? Gitu. Nah, kemudian di sini kita misalkan ya, A itu adalah kejadian produk cacat ya, the product is defective. Kemudian B1, B2, dan B3 secara berturut-turut adalah kejadian produk yang diproduksi atau dibuat oleh mesin B1, B2 itu berarti produk yang dibuat oleh mesin B2, B3 adalah produk yang dibuat oleh mesin B3. Nah, kemudian dengan menggunakan Bayes rule atau teorema Bayes yang sebelumnya tadi ya, untuk mendapatkan nilai peluang A itu sama dengan peluang B1 dikalikan dengan peluang A given B1 ditambah peluang B2 dikalikan peluang A given B2 ditambah peluang B3 dikalikan peluang A given B3. Gitu. Karena ini sesuai dengan teori Bayes tadi ya, ada B1, B2, B3 peristiwa yang saling independen, kemudian di dalamnya adalah peristiwa A gitu yang dependen terhadap B1, B2, B3. Nah, berikutnya kita coba selesaikan permasalahan tadi. Kita gambarkan di possibility tree ya supaya lebih mudah tergambar ilustrasinya. Tadi diketahui bahwa masing-masing B1, B2, B3 itu berkontribusi dalam menghasilkan produk atau probabilitas suatu produk itu dihasilkan oleh mesin B1 sebesar 0,3, dihasilkan oleh mesin B2 adalah 0,45, dihasilkan oleh mesin B3 adalah 0,25. Begitu. Kemudian tadi diketahui bahwa dari sekian produk yang dihasilkan oleh mesin B1 itu ada produk cacat. Atau kalau kita tuliskan dalam notasi berarti adalah peluang A given B1. Peluangnya adalah 0,02. Jadi sudah diketahui informasinya atau kondisinya itu produk itu adalah produk dari mesin B1. Kemudian dia peluang cacatnya adalah 0,02. Gitu. Begitu juga dengan yang kedua ini ya. Berarti dari sejumlah produk yang dihasilkan oleh B2, peluang
cacatnya adalah 0,03 atau peluang A given B2 adalah 0,03. Kemudian dari sekian produk yang dihasilkan B3, peluang cacatnya atau peluang A given B3-nya adalah 0,02. Sehingga di sini untuk mendapatkan nilai peluang A irisan B1 ya, itu berarti kita kalikan peluang B1 dikali peluang A given B1, 0,3 dikali 0,02 sama dengan 0,06. Kemudian untuk mendapatkan peluang A irisan B2, itu berarti peluang B2 dikalikan peluang A given B2 sama dengan 0,0135. Kemudian peluang untuk mendapatkan peluang A irisan B3, itu peluang B3 dikalikan peluang A irisan B3 sama dengan 0,05. Sehingga di sini untuk mendapatkan nilai peluang A sesuai dengan Bayes rule tadi, itu kita jumlahkan semua tadi yang sudah kita hitung, peluang A irisan B1 ditambah peluang A irisan B2 ditambah peluang A irisan B3 sama dengan 0,0245 gitu. Sehingga ketika sejumlah produk B1, B2, B3 itu kita campur gitu ya dalam sebuah batch misalnya, kemudian kita ambil satu secara acak, maka peluang yang terambil adalah produk cacat itu sebesar 0,0245. Berikutnya, masih tentang teorema Bayes juga. Instead of asking for PA, atau sebaliknya ya, kita bertanya tentang peluang A atau peluang marginal yang tadi ya pada contoh sebelumnya dengan menggunakan rule of elimination. Suppose that we now consider the problem of finding the conditional probability atau peluang BI given A. Jadi ini dibalik, kalau yang ditanyakan adalah peluang BI given A. Jadi kalau tadi yang ditanyakan adalah peluang marginal, kalau ini yang ditanyakan adalah peluang kondisional. In other words, suppose that a product was randomly selected and it is defective. What is the probability that this product was made by mesin BI? Jadi atau dengan kata lain, misalnya kita mengambil produk secara acak dan itu merupakan produk cacat ya. Jadi kita tahu bahwa itu adalah produk cacat. Berapakah probabilitas bahwa produk tersebut dibuat oleh mesin BI ya? Atau ini berarti kan probabilitas kondisional, probabilitas BI given A. Jadi kita sudah tahu bahwa itu adalah produk cacat. Nah, ini peluang itu merupakan buatan dari mesin BI itu berapa gitu. Nah, kemudian kita bisa gunakan aturan Bayes seperti ini ya untuk mendapatkan nilai probabilitas kondisionalnya. Jadi if the events B1, B2 sampai ke BK merupakan partisi dari ruang sampel S dengan peluang BI tidak sama dengan 0, for I sama dengan 1, 2 sampai K, then for any event A in S such that peluang A tidak sama dengan 0, maka untuk mendapatkan nilai probabilitas kondisionalnya, peluang BR given A itu sama dengan peluang BR irisan A dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai K peluang BI irisan A. Gitu. Ini yang R itu berarti indeks yang mau kita cari gitu ya. Mesin ke R atau mesin ke berapa. Gitu. Sehingga kalau ini di breakdown sama dengan peluang BR dikalikan peluang A given BR dibagi dengan sigma I sama dengan 1 sampai K peluang BI dikalikan peluang A given BI. Gitu. Untuk R bisa 1, 2, 3, dan seterusnya sampai K. Dengan menggunakan contoh yang sebelumnya tadi di atas, ya, jika sebuah produk itu dipilih secara random dan kemudian kita tahu bahwa produk tersebut cacat, berapakah probabilitas bahwa produk tersebut dibuat oleh mesin B3? Ya, jadi ini BR-nya itu sama dengan B3, R-nya sama dengan 3.
kita menggunakan aturan Bayes tadi ya untuk mencari nilai peluang kondisionalnya, atau di sini yang kita cari adalah peluang B3 given A, berarti sama dengan peluang B3 dikalikan peluang A given B3 dibagi dengan total ya peluang BI dikalikan peluang A given BI gitu ya. Atau kalau kita tuliskan detailnya, berarti kita tuliskan semuanya peluang B1 dikali peluang A given B1 ditambah peluang B2 dikalikan peluang A given B2 ditambah peluang B3 dikali peluang A given B3. Sehingga peluang B3 given A sama dengan peluang B3 dikalikan dengan peluang A given B3-nya adalah 0,005 dibagi dengan total peluang BI dikali peluang A given BI. 0,006 ditambah 0,0135 ditambah 0,005 sama dengan 0,0245. Sehingga peluang kondisionalnya jika kita sudah tahu bahwa yang kita ambil itu produk cacat, maka peluang itu merupakan produk yang dihasilkan mesin B3 adalah 10/49. Contoh berikutnya, sebuah perusahaan manufaktur dia memiliki 3 analytical plans ya, rencana analitis untuk melakukan desain dan development, desain dan pengembangan dari sebuah produk tertentu gitu ya. Karena alasan biaya, ketiga analytical plans-nya itu digunakan di waktu yang berbeda. In fact, plan 1, 2, dan 3 itu digunakan sebesar 30%, 20%, dan 50% ya secara berturut-turut. Untuk produknya, produk yang dihasilkan. Jadi plan 1 itu nanti dia menghasilkan 30% produk, plan 2 20%, plan 3 adalah 50%. The defect rate atau tingkat cacatnya dari setiap 3 prosedur yang berbeda atau 3 plan yang berbeda tadi sebagai berikut. Jadi untuk peluang D given P1 sama dengan 0,01. Jadi ini berarti peluang kondisional gitu ya. Jadi kita sudah tahu bahwa produk itu merupakan hasil dari plan 1. Peluang defeknya adalah 0,01. Kemudian peluang D given P2 itu berarti kita sudah tahu bahwa produk itu dihasilkan plan 2, maka peluang defeknya 0,03. Peluang D given P3-nya adalah 0,02. Di mana nilai peluang D given PJ merupakan probabilitas suatu produk itu dikatakan cacat gitu ya dari yang dihasilkan oleh plan ke J gitu, given plan J. Jika suatu produk secara acak diamati gitu ya dan ditemukan merupakan produk cacat, plan mana yang paling banyak kemungkinannya menghasilkan produk cacat dan harus bertanggung jawab terhadap produk cacat tersebut. Nah, berarti kalau dari case tadi yang diketahui itu adalah yang awal itu adalah peluang marginal ya. Jadi peluang P1 atau peluang produk itu dihasilkan dari plan 1 0,3, peluang produk itu dihasilkan dari plan 2 0,2, peluang produk itu dihasilkan dari plan 3 adalah 0,5. Kemudian yang diketahui lagi adalah peluang kondisional ya tadi. Yang diketahui adalah peluang D given PJ ya, kalau yang tadi diketahui di case peluang D given PJ. Sedangkan yang akan kita cari itu adalah peluang PJ given D. Tuh, jadi yang kita cari itu jika kita sudah tahu bahwa yang kita ambil itu adalah produk cacat ya, sesuai dengan yang dijelaskan di soal tadi. Kita sudah tahu bahwa itu produk cacat. Nah, ini yang paling banyak itu peluang produk cacat tersebut dihasilkan dari
plan 1, plan 2, atau plan 3 gitu. Jadi yang dicari di sini adalah peluang PJ given D. Kita cari peluang P1 given D, kita cari peluang P2 given D, kita cari peluang P3 given D. Kita lihat peluangnya yang paling besar itu yang dihasilkan oleh plan berapa. Gitu. Sehingga ini kita cari dulu yang peluang P1 given D ya, berarti kita sudah tahu bahwa itu produk cacat ya, yang kita ambil produk cacat, berapa peluang yang dihasilkan, berapa peluang dari produk cacat tersebut merupakan produk yang dihasilkan oleh plan 1. Berarti peluang P1 given D sama dengan peluang P1 dikalikan dengan peluang D given P1 dibagi dengan total peluang P1 dikali peluang D given P1 ditambah peluang P2 dikalikan peluang D given P2 ditambah peluang P3 dikalikan peluang D given P3. Peluang P1-nya atau dihasilkan oleh plan 1 itu 0,3 dikalikan dengan peluang D given P1 itu adalah 0,01. Berarti kalau peluang D given P1 itu kan dari sekian banyak yang dihasilkan oleh P1, peluang cacatnya, peluang yang cacat adalah 0,01. Itu dibagi dengan 0,3 dikali 0,01 ditambah 0,2 dikali 0,03. Peluang D given P2 itu kan berarti dari sekian yang dihasilkan oleh plan 2, berapa peluang cacatnya? 0,03 gitu. Ditambah dengan 0,5 dikalikan dengan 0,02. Sama dengan 0,003 dibagi 0,019 sama dengan 0,158. Kemudian kita cari peluang P2 given D atau dari sekumpulan cacat berapakah peluang cacat tersebut dihasilkan oleh plan 2. Sama dengan 0,03 dikali 0,02 dibagi 0,019 gitu ya. Ini berarti sama formulasinya dengan yang atas tadi ya. Cuman kita ganti bagian pembilangnya. Berarti ini kan peluang P2 dikalikan dengan peluang D given P2 sama dengan 0,316. Kemudian kita cari peluang P3 given D. Berarti peluang P3 given D itu sama dengan peluang P3 dikalikan dengan peluang D given P3. Peluang P3-nya adalah 0,02, peluang D given P3 atau dari sekian yang dihasilkan oleh plan 3, peluang cacatnya adalah 0,5 ya, dibagi dengan penyebutnya sama ya, ini berarti peluang P1 dikali peluang D given P1 ditambah peluang P2 dikali peluang D given P2 ditambah peluang P3 dikali peluang D given P3 atau 0,019 sama dengan 0,526. Nah, sehingga dari semua hasil ini ya, dari hasil peluang PJ given D ini, kita sudah bisa melihat bahwa conditional probability-nya yang paling besar itu adalah plan 3 gitu. Jadi thus a defective for random product is most likely the result of the use of plan 3 atau dari sekian produk cacat yang dihasilkan paling banyak produk cacat itu merupakan hasil dari plan 3 gitu. Dari sekian banyak produk cacat yang paling banyak itu yang dihasilkan oleh plan 3 sebesar 0,526. Contoh 2, manajer pemasaran sebuah perusahaan yang memproduksi mainan merencanakan akan memperkenalkan mainan baru ke pasar. Pada masa lalu, 40% mainan yang diperkenalkan oleh perusahaan telah berhasil dan 60% gagal. Berarti ini peluang marginalnya ya, peluang berhasil 40%, peluang gagal 60%. Sebelum mainan dipasarkan, dilakukan riset pasar dan laporan dikumpulkan yaitu baik atau buruk. Pada masa lalu, 80% mainan yang berhasil dilaporkan dari hasil riset bahwa akan baik atau berhasil. Ini adalah probability kondisional ya, atau peluang kondisionalnya. Jadi ini maksudnya adalah jika diketahui bahwa kondisi sebetulnya atau informasi yang sudah diketahui adalah mainan tersebut akan berhasil di pasaran, maka peluang
bahwa risetnya itu mengatakan betul berhasil itu sebesar 80%. Atau ini juga terkait dengan keakurasian riset gitu ya. Jadi misalnya sudah diketahui atau informasi di awal ini adalah mainan itu akan berhasil di pasar, maka peluang risetnya itu mengatakan berhasil adalah sebesar 80%. Atau berarti ini peluang riset mengatakan berhasil given mainan itu akan berhasil di pasar sebesar 80%. Kemudian 30% mainan yang gagal juga dilaporkan dari hasil riset bahwa akan baik atau berhasil. Berarti ini adalah peluang kondisional atau peluang riset mengatakan berhasil given kondisi sebetulnya itu adalah gagal. Mainan itu gagal di pasaran sebesar 30%. Tentukan probabilitas mainan baru akan berhasil jika hasil riset mengatakan akan berhasil. Nah, yang ditanyakan di sini adalah probability conditional juga, tapi ini dibalik gitu ya. Jadi yang ditanya di sini adalah peluang mainan baru akan berhasil given risetnya mengatakan berhasil. Jadi ini informasi di awal adalah risetnya itu mengatakan berhasil. Sehingga kalau kita tuliskan di sini ya, misalkan S itu adalah mainan yang sukses di pasar, S aksen itu atau komplemennya ya, itu adalah mainan yang gagal di pasar. Kemudian F itu adalah laporan yang baik atau hasil risetnya dikatakan sukses. F aksen atau komplemennya itu adalah laporan yang buruk atau hasil riset mengatakan gagal. Tadi diketahui peluang marginalnya atau peluang mainan itu dikatakan sukses di pasar itu sebesar 0,4, peluang mainan itu gagal di pasar 0,6. Kemudian yang diketahui lagi tadi adalah probability conditionalnya, peluang F given S gitu ya. Jadi diketahui bahwa informasi yang sudah diketahui adalah mainan itu sukses di pasar. Nah, peluang bahwa risetnya itu mengatakan berhasil itu sebesar 0,8. Kemudian peluang F given X aksennya sama dengan 0,3. Jadi jika diketahui bahwa faktanya nanti adalah mainan itu gagal di pasar, risetnya itu menyatakan berhasil itu sebesar 0,3. Nah, yang ditanyakan adalah probability conditional juga. Tetapi yang ditanyakan ini adalah probability conditional jika diketahui bahwa risetnya itu menyatakan berhasil, berapa probabilitas suksesnya, gitu ya, atau berapa probabilitas mainan akan berhasil jika menerima laporan yang baik atau hasil riset mengatakan sukses. Kita gunakan Bayes rule juga, peluang S given F sama dengan peluang F given S dikalikan dengan peluang S dibagi dengan peluang F given S dikali peluang S ditambah peluang F given S aksen dikali peluang S aksen. Sama dengan peluang F given S-nya adalah 0,8 dikalikan dengan peluang S-nya adalah 0,4 dibagi dengan peluang F given S-nya 0,8 dikali peluang S-nya 0,4 ditambah dengan peluang F given S aksen 0,3 dikali peluang S aksen 0,6 sama dengan 0,32 dibagi 0,5 sama dengan 0,64. Jadi peluang bahwa kita sudah tahu nanti peluang bahwa dari peluang jika informasi sebelumnya adalah laporannya menyatakan baik atau risetnya itu menyatakan baik, maka peluang mainan tersebut akan betul-betul berhasil itu adalah 0,64. Probabilitas mainan berhasil jika hasil riset melaporkan bahwa akan berhasil adalah peluang S given F sama dengan 0,64. Nah, jadi informasi sebelumnya atau kondisi yang diketahui adalah hasil risetnya melaporkan berhasil. Gitu ya. Yang ditanyakan adalah peluang betul-betul berhasil. Sedangkan probabilitas mainan gagal jika diterima laporan baik, ya,
Berarti di sini diketahui bahwa laporannya itu atau risetnya menyatakan baik. Berapakah peluang ternyata dia itu gagal? Sama dengan 1 dikurangi peluang S given F. Sama dengan 1 dikurangi 0,64 sama dengan 0,36. Ini kan karena komplemennya gitu ya. Faktor pembagi dalam teorema Bayes menunjukkan probabilitas marginal peristiwa F, yaitu laporan riset pasar yang baik. Dengan demikian, proporsi perusahaan mainan menerima laporan riset pasar yang baik adalah 0,5. Contoh 3, sebuah pabrik memproduksi mainan dengan 3 mesin, yaitu mesin A, B, C. Kapasitas mesin per hari untuk A, B, C masing-masing sebanyak 500 unit, 400 unit, dan 100 unit. Dari pengalaman yang lalu, diketahui bahwa 10% mainan yang dihasilkan dari mesin A mengalami kerusakan. Ya, berarti kan ini 10% ini adalah nilai probabilitas kondisional gitu ya. Dari sekian A itu yang rusak adalah 10%, atau berarti ini peluang produk rusak given A, given mesin A sebesar 10%. Kemudian 5% dari mesin B mengalami rusak. Ini kan berarti dari sejumlah produk yang dihasilkan mesin B, yang rusak adalah sebesar 5%, atau peluang rusak given mesin B adalah 5%. Dan 2% dari mesin C itu adalah rusak. Jika dalam satu hari tertentu dipilih satu mainan secara acak dari sejumlah produk yang dihasilkan, hitunglah yang A, peluang produk yang dipilih adalah rusak atau peluang rusak, atau ini adalah probability marginalnya ya. Jadi misalnya itu sudah dicampur semua ya, hasil dari mesin A, B, dan C, kemudian kita ambil satu secara acak, berapakah peluang yang terambil itu rusak. Kemudian yang B, peluang produk yang dipilih tidak rusak atau peluang R aksen, atau ini komplemennya berarti kan dari yang PR ini. Yang ketiga adalah peluang produk dihasilkan dari mesin A jika terpilih produk yang rusak atau peluang A given R. Jadi berarti ini adalah peluang kondisional ya. Kita sudah tahu bahwa yang diambil itu adalah produk rusak. Nah, peluang produk rusak tersebut dihasilkan oleh mesin A itu berapa? Yang D adalah probabilitas produk dihasilkan dari mesin A jika terpilih produk yang tidak rusak atau peluang A given R aksen. Ini juga sama, kondisional ya, peluang kondisional. Kita sudah tahu bahwa yang terambil itu adalah tidak rusak. Berapakah peluang produk tersebut dihasilkan mesin A? Maka di sini tadi seperti yang sudah dijelaskan, kapasitas total perharinya itu adalah 500 dihasilkan mesin A, 400 dihasilkan mesin B, 100 dihasilkan mesin C. Berarti total ada 1000. Sehingga kontribusi setiap mesin dalam menghasilkan produk atau peluangnya sama saja dengan proporsi atau peluang setiap mesin untuk menghasilkan produk. Untuk yang mesin A itu berarti peluang A sama dengan 500 per 1000 karena kapasitas mesin A-nya 500 ya. Bagi 1000 sama dengan setengah. Peluang mesin B-nya 400 per 1000, 0,4. Peluang mesin C-nya adalah 100 per 1000 atau 0,1. Kemudian diketahui juga bahwa setiap mesin itu bisa saja menghasilkan produk rusak. Ya, jadi peluang R given A atau dari sejumlah produk yang dihasilkan mesin A, peluang dia itu rusak sejumlah 0,1. Kemudian peluang R given B atau dari sejumlah produk yang dihasilkan mesin B, peluang rusaknya adalah 0,05. Peluang R given C atau dari sejumlah produk yang dihasilkan mesin C, peluang rusaknya adalah 0,02. Yang A tadi, probabilitas produk yang dipilih adalah produk rusak atau peluang R, atau ini adalah peluang marginal. Dengan menggunakan Bayes rule untuk mencari peluang marginal R, sama dengan peluang R irisan A ditambah peluang R irisan B ditambah peluang R irisan C. Kemudian untuk mendapatkan peluang R irisan A itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang R given A ditambah peluang B
B dikalikan peluang R given B ditambah peluang C dikali peluang R given C. Sama dengan peluang A-nya adalah 0,5, peluang R given A-nya 0,1, ditambah peluang B-nya 0,4, ditambah peluang R given B 0,05, ditambah peluang C-nya 0,1, dikali peluang R given C-nya 0,02, sama dengan 0,072. Sehingga peluang ketika kita mengambil satu produk secara acak itu adalah produk rusak, itu peluangnya adalah 0,07. Yang B adalah peluang yang terambil produk tidak rusak, atau berarti komplemennya dari produk rusak kan. Kalau peluang produk rusaknya 0,072, maka komplemennya atau peluang R aksennya berarti 1 dikurangi 0,072 sama dengan 0,928. Kemudian yang C, yang ditanya adalah peluang A given R. Jadi misalnya kita sudah ambil satu produk secara acak, kita sudah lihat, sudah tahu bahwa itu adalah produk rusak, berapakah peluang bahwa produk rusak itu dihasilkan oleh mesin A? Berarti sama dengan peluang A irisan R dibagi dengan peluang R. Peluang A irisan R itu didapatkan dari peluang A dikalikan dengan peluang R given A. Peluang A-nya adalah 0,5, peluang R given A-nya adalah 0,1, dibagi dengan peluang R 0,072, sama dengan 0,694. Kemudian yang D, peluang A given R aksen ya, berarti kita sudah tahu bahwa produk yang kita ambil itu produk tidak rusak. Berapakah peluang bahwa produk tidak rusak itu dihasilkan oleh mesin A? Sama dengan peluang A irisan R aksen dibagi dengan peluang R aksen. Sama dengan peluang A irisan R aksen itu kan berarti peluang A dikalikan dengan peluang R aksen given A gitu ya. Peluang A-nya adalah 0,5, peluang R aksen given A-nya itu kan berarti dari peluang dari 1 dikurangi peluang R given A. Berarti 1 dikurangi 0,1 sama dengan 0,9. Itu. Dibagi dengan peluang R aksennya adalah 0,928 yang tadi kita hitung. Sama dengan 0,485. Jadi misalnya kita ambil satu secara acak, kemudian kita sudah tahu bahwa itu adalah produk tidak rusak, maka peluang produk tidak rusak tersebut merupakan hasil dari mesin A itu sejumlah 0,485.